wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Cendol Dawet. Saya Dede Pamungkas dari Depok. Saya Eva Ardenia dari Jakarta. Saya Alifah Rahma dari Bekasi. Saya Unisa dari Bogor. Saya Ayusita dari Bekasi. Saya Anissa Ramadita dari Bandung. Saya Azhar Kemintang Islami dari Jakarta. Saya Fauzia Amalia dari Kalimantan Utara. Pantun sedikit ya guys. Ada kota namanya Bekasi. Cakep. Ada tetangga namanya Mbak Siti. Cakep. Kelompok Cendol Dawet siap beraksi. Are you ready for our Creativity? Aduh, Gimana ya? iya. Udah tanggal berapa ya? Oh, gimana ya? Minggu kan dilihat deh. Ini kok dia bisa kaya-kaya banget ya? Terus dia nggak bisa habis gitu loh. Iya nih, dia juga nih orangnya. Ini Jakarta kan? Jakarta juga. Ini langsung kosan. Wih, woi. Siapa ya? Yo. Oke, biar mulai. Kenapa sih kok pada murung kalian? Iya nih, kita lagi ngomongin biasa itu finansial. Iya, jadi kan kita kan kayak udah dapet pendapatan nih ya, tapi kan kenapa ya pendidikan tuh kayak makin ngerasa kurang aja gitu. Gimana ya caranya? Kita punya solusinya nih. Ya udah yuk kita ngobrol dalam aja lebih enak. Oke. Tadi masalah kalian itu yang tentang finansial bukan ya? Iya, benar banget. Iya, jadi sepengetahuan aku, kalau buat meningkatkan finansial itu ada 4 cara. Namanya itu IQ finansial. Yang pertama itu ada akuntansi, yang kedua ada investasi, lalu ada faktor pasar, sama yang terakhir itu ada pemahaman hukum. Jadi yang pertama itu akuntansi. Akuntansi itu Tujuan akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan serta melaporkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Dengan kata lain, sang pelaku usaha harus mengetahui dan menguasai strategi apa yang harus diambil untuk semakin memperluas bisnisnya ke tahap yang lebih tinggi. Nah, udah tahu kan akuntansi itu apa? Nah, selanjutnya itu ada namanya investasi. Investasi adalah Investasi biasa juga disebut dengan penanaman modal. Biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Adapun beberapa contoh dari jenis investasi diantaranya investasi properti, investasi emas, investasi saham. Dari beberapa jenis investasi tersebut dapat mempertimbangkan kita dalam berinvestasi. Oh, banyak banget ya jenis investasi. Ya kayaknya ke depan aku mau coba juga deh berinvestasi. Nah, bener banget. Oke deh, aku juga pengen coba kayaknya. Ya, terus selanjutnya itu yang ketiga tuh ada faktor pasar, guys. Faktor pasar itu Jika kita mengetahui faktor pasar, maka kita juga akan tahu bahwa investasi yang kita lakukan masuk akal atau tidak. Jika kita membeli saham dengan alasan emosional atau serakah untuk mendapatkan keuntungan bukan karena alasan ekonomi jangka panjang, hal itu akan menyebabkan kita mendapatkan untung untuk jangka pendek. Orang kaya adalah orang yang mengerti permintaan pasar atau orang yang dapat menciptakan pasarnya sendiri. Nah, itu tadi ada faktor pasar. Nah, jadi kan tadi kan ada 3 yang penting tuh. Ada satu lagi nih yang gak kalah penting, pemahaman hukum. Pemahaman hukum itu adalah Dengan mempelajari aturan-aturan hukum dalam bisnis, seorang pembisnis akan mengetahui tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam mendirikan dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan memahami hukum akan memberi keuntungan bagi pebisnis, sehingga para pebisnis dapat melakukan upaya-upaya preventif untuk meminimalisir permasalahan dalam menjalankan usahanya dan menghindari hal yang dilarang dalam perundang-undangan. Nah, jadi udah tahu kan keempat faktor IQ finansial yang membantu untuk meningkatkan keuangan finansial kalian nantinya. Iya nih, wah makasih banyak banget nih teman-teman udah bisa ngebantu kita untuk gimana sih caranya untuk meningkatin finansial kita. Makasih banyak ya teman-teman semua. Sama-sama. Sukses selalu buat kita semua. Amin. Yeay. Semangat semuanya. video dari kelompok kami bermanfaat untuk kita semua. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi